Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar anak-anakku semua? Apa kabar? Semoga senantiasa sehat ya. Ya, senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Walaupun kita masih dalam pandemi seperti ini, Bu Watun minta kalian tetap harus semangat untuk belajar ya. Apalagi besok sebentar lagi sudah ulangan akhir semester. Ya. Nah, sebelum kita nanti masuk materi, kita berdoa dulu bersama-sama, dipimpin oleh Bu Watun ya. Berdoa mulai, selesai. Kelihatan tampilannya? Kelihatan? Jempol. Kelihatan ya? Kesempatan kali ini Bu Watun nanti akan menjelaskan tentang bentuk aljabar. Adapun kompetensi dasarnya nanti untuk bentuk aljabar itu kita bisa mengenal apa itu bentuk aljabar yang pertama. Yang kedua, nanti memahami operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Berikutnya, tujuan pembelajaran untuk bentuk aljabar ini nanti diharapkan apa? Peserta didik nanti mampu mengenal bentuk aljabar serta mengidentifikasi unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar. Nah, anak-anakku, pernahkah kalian membeli alat tulis di koperasi sekolah atau di toko buku seperti membeli 5 buku tulis, 2 pensil, dan 3 pulpen? Nah, ketika kalian membeli 5 buku tulis, 2 pensil, dan 3 pulpen, nanti akan disajikan dalam bentuk aljabar. Anak-anakku semua, perhatikan ilustrasi berikut. Misal, Bu Atun membeli 2 pak pulpen ditambah 3 pulpen. Nah, nanti di sini bisa disajikan dalam bentuk aljabar jadi seperti apa? Misal, di sini yang pertama ini ada 2 dus atau 2 pak pulpen. Di sini ada 3 pulpen. Kita misalkan dulu. Kita misalkan E adalah jumlah pulpen dalam 1 pak ini. Maka kalau ini ada 2 pak, nanti akan jadi 2E. Ditambah lagi ada 3 pulpen, maka ini akan menjadi 3. Jadi tadi apa? Jika X menyatakan banyaknya pulpen dalam 1 kotak ini dan ditambah dengan 3 pulpen, maka nanti dapat ditulis bentuk aljabarnya seperti ini. 2X ditambah 3. Seperti ini. 2X ditambah 3. Pada bentuk aljabar 2X ditambah 3, ini nanti terdapat 2 suku di dalam bentuk aljabar. Suku yang pertama yaitu 2X, suku yang kedua yaitu 3. Sekarang apa yang disebut suku itu anak-anak? Perhatikan definisi berikut. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Sekarang mari mengenal bentuk aljabar. Misal di sini ada bentuk aljabar 2X plus 3. Nah, pada bentuk aljabar ini nanti akan muncul 3 unsur bentuk aljabar. Yang pertama yaitu koefisien, yang kedua variabel, yang ketiga konstanta. Sekarang apa yang disebut dengan koefisien itu? Apa yang disebut dengan variabel? Apa yang disebut dengan konstanta? Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat
variabel. Itu yang disebut konstanta. Berikutnya, koefisien adalah faktor konstanta dari suatu variabel pada bentuk aljabar. Nah, saya ulangi lagi, jika ini terdapat bentuk aljabar 2x ditambah 3, maka ini, tanda ini disebut operasi penjumlahan. Angka 2 ini disebut koefisien. Karena apa? Koefisien tadi apa? Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu variabel pada bentuk aljabar. Nah, ini yang disebut koefisien, itu angka yang menyertai suatu variabel. Berikutnya, variabel. Apa itu variabel? Lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi X itu belum diketahui nilainya dengan jelas, maka ini yang dinamakan dengan variabel. Variabel itu tidak disajikan dalam X saja, ini bisa disajikan dalam huruf kecil, bisa A, B, C, sampai Z. Terus berikutnya unsur yang ketiga yaitu konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi ini cuma berupa bilangan saja, inilah yang disebut dengan konstanta. Sudah jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan dengan ini. Buatan memiliki masalah di sini. Saya bacakan ya. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Agus dan Pak Budi. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Agus, Pak Budi, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Pak Budi menjawab, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Agus beli apa saja? Pak Agus menjawab, saya hanya beli 5 buku saja Pak, untuk anak saya yang kelas 8 SMP. Dalam percakapan tersebut, terlihat 2 orang yang menyatakan banyaknya buku tapi dengan satuan yang berbeda. Pak Agus menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus. Sedangkan Pak Budi langsung menyebutkan banyaknya buku yang ia beli dalam satuan buku. Sekarang kalau dinyatakan dalam bentuk aljabar bagaimana? Nah, ada 2 pembeli yaitu Pak Budi dan Pak Agus. Pak Budi membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Pak Agus membeli 5 buku. Kalau dinyatakan dalam bentuk aljabar berarti apa? Jika X ini menyatakan jumlah buku dalam 1 kardus, maka 2 kardus dinyatakan dengan 2X ditambah 3 buku, berarti bentuk aljabarnya menjadi 2X plus 3. Pak Agus bagaimana bentuk aljabarnya? Karena Pak Agus hanya membeli 5 buku saja, maka bentuk aljabarnya dinyatakan dengan 5. Nah, untuk pembelajaran kali ini dapat Ibu simpulkan apa? Pada sebuah bentuk aljabar itu minimal terdiri dari 1 suku yang memuat variabel. Seperti tadi ada 2X, 3X, 4Y, 5Z, dan seterusnya. Yang kedua, pada bentuk aljabar itu terdapat 3 unsur, yaitu ada variabel, ada koefisien, dan ada konstanta. Nah, demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa tetap semangat dan selalu belajar menuntut ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.